Ya. Sangat normal ya. Tapi tidak usah lama itu ya. Nah, gimana? Itu saya bilang tadi, jangan lama-lama, tapi boleh juga dibalik lagi. Masya Allah. Ini sangat normal. Coba bayangkan istri di rumah, jangan ini ya. Masya Allah, saya hilangkan lagi Bapak. Nah, gimana Pak Ji? Saya mau berkesimpulan seperti itu. Nah, ayo, yang sebelah ini normal apa tidak normal ini? Oke, regu A nih, normal apa tidak? Normal ya, ini normal nih. Oke, yang regu B Ustadz ini, normal apa tidak nih? Ragu ya? Oke, berarti ada mazhab normal ya. Nah, perlunya kita melihat ya kan. Cuman sayangnya fokus kita ini belum maksimal nih. Itu dia, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu, ini fokus kita memang sudah cukup lama usianya. Kita sarankan juga mudah-mudahan puasa depan, ya kan? Nah, itu sudah bagus, nampak aslinya gitu kan. Sekarang agak kabur, jadi Bapak Ibu susah ya. Oke, gambar yang di hadapan Bapak itu laki-laki apa perempuan? Jelas ya. Yang dipeluknya itu laki-laki itu perempuan? Laki-laki itu perempuan? Laki-laki. Kalau begini modelnya Bapak dan Ibu, normal atau abnormal? Kalau saling mencintai Bapak dan Ibu, bahasa di atasnya ini, mereka ini Bapak dan Ibu kita maknai dalam tanda kutip melakukan penyimpangan. Disebut dengan perilaku menyimpang. Namanya menyimpang itu tak elok loh kan? Betul tak? Oke. Berikut satu lagi. Masih saling mencintai itu. Cuman yang fokus kita ini kan tak bersih, jadi tak nampak kali. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini laki-laki perempuan atau perempuan dua-duanya atau laki-laki keduanya? Perempuan keduanya kan. Nah, normal apa abnormal? Tengok gayanya saja ya kan, Allahu Rabbi. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang di belakang itu bendera apa itu? Ada yang tahu? Itu dia. Harus tahu Bapak Ibu. Ini ya Pak, bendera. Nah, LGBT jangan pasang depan rumah. Ini mentang-mentang mau lebaran besok dipasang ini kan kacau gitu. Kata orang ini memang gudangnya LGBT gitu kan. Nah, jadi Ustadz harus juga tahu ini adalah lambangnya LGBT atau LGBT. Nah, yang sering disebut dengan bendera pelangi, ya kan? Tapi bukan di matamu pelanginya ya. Oke. Next. Nah, bisa terbaca Bapak Ibu? Tidak bisa. Agak kabur juga ya. Mudah-mudahan yang matanya baru dipakai itu bagus. Yang sudah lama dipakai nikmati aja lah. Dia kan ada yang lampu kotanya mati kan, ada yang lampu jauhnya sudah lama dipakai, itu faktor U. Baik, apa itu LGBT? Nah, L itu lesbian. Lesbian ini wanita dengan orientasi seks pada sesama wanita. Jelas tuh Bapak. Kalau sudah sama-sama menyukai dan perilaku mereka tidak menunjukkan lagi seperti biasa, maka ini sudah diindikasikan mereka masuk kelompok LGBT. Yang kedua, gay. Boleh baca gay? Ini makharijil huruf yang terserah Bapak lah.
Ya kan? Yang penting nanti sampai kan. Nah, dia kadang-kadang kita bahasa Inggris, dia tidak pandai bahasa Inggris, tidak bahasa Inggris pula dia kan. Nah, kadang-kadang payah. Nah, membaca wan saja dibacanya one. Kan payah jadi kan. Nah, angkel dibaca uncele gitu. Nah, this my uncele. Oh, ini tak cocok nih. Kalau my angkel oke lah, tak ada masalah ya kan. Oke, jadi pria dengan orientasi seks pada sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan sesama perempuan. Berikut yang B. Ya, yang B-nya ini adalah biseksual. Orientasi seks bisa jadi pada pria, bisa juga pada wanita. Aku multi lo dan cie kok. Iya kan? Iko yo, yang iko. Iko meleset. Iya, double itu double. Yang pintu yang boleh itu cuma satu, betul kan? Kok nak dipakai seluruh pintu? Itu dia. Sedangkan MDI satu dipakai pintunya. Kiri kanan tak dibuka kan? Cuma satu tu aja di pintu. Oke, yang terakhir T, transgender. Nah, ekspresi gendernya berbeda dengan jenis kelamin saat lahir. Nah, saat lahirnya laki-laki, begitu perkembangan berikutnya kok bisa jadi perempuan. Suaranya laki-laki kok bisa jadi perempuan. Mas, itu dia aja kan. Ini kan keliru nih Bapak Ibu. Padahal suaranya tegap, tapi lantaran memanggil orang lain, dibacanya dengan sangat pelan, keluarkan suara dengan suara perempuan, gitu kan. Tengok, oh jantan Pak Jago. Allahu Rabbi. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang akan kita pasarkan nanti malam. Ya, dalam waktu 15 menit. 1 menitnya untuk pantun terakhir. Ada cuma 14 menit itu cuman. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini yang kita perlu pahami tentang LGBT atau LGBT. Silakan dibaca, bisa terbaca? Iya. Itu data terbaru Bapak Ibu, Januari 2023. Iya, di Pekanbaru. Waspada. Jumlah LGBT di Pekanbaru capai 3.000 orang. Awak khawatir ada lo yang disiko. Angket je lah tangan kalau ada kan. Biar kita ru'yah dulu kan. Masya Allah. Kalau sempat ustadz atau ustazah LGBT, apa kata? Allahu Rabbi. Dia pula nanti malah menyampaikan ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu haram kata, dia pelakunya kan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seorang ustadz atau ustazah juga cenderung untuk melakukan LGBT. Jangan-jangan MD ini ada memiliki. Waspadalah. Itu kan waspada. Mudah-mudahan kita tidak, insya Allah. Karena kan Allah berikan kita 2 potensi. Pertama potensi takwa, yang kedua potensinya berbuat jahat. Ayo keluarkan ayatnya, siapa yang ingat? Itu dia. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Masukkan koci ayat bekok. Ya kan? Yang pendek-pendek lah, panjang-panjang tuh payah. Nah, apalagi yang kita sampaikan ini Bapaknya harus dibungkus dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu, di Pekanbaru ini sudah mulai membuat kita resah. Masukkanlah satu situ, memuji Pak Muflihun sebagai PJ Wali Kota Pekanbaru. Beliau sangat serius untuk melakukan upaya agar LGBT ini di Pekanbaru hilang dan tidak ada lagi LGBT. Maka pemerintah Kota Pekanbaru mengupayakan agar LGBT ini tidak ada di Pekanbaru. Tapi kenyataan hari ini
masih ada LGBT di Pekanbaru. Malam ini semua masjid kita sampaikan bahwa Pekanbaru waspada. Nah, apa bahasa terserah lah kan, tapi ini dia waspada. Di mana Bapak dapat? Silakan buka di internet. Nah, LGBT di Pekanbaru, Bapak dan Ibu, luar biasa. Berikut larangan LGBT dalam Islam. Larangan itu dalam kaidah usul fikih itu halal apa haram? Haram. Apa kaidahnya? Ada ingat? Al aslu bin nahyi lit tahrim. Ya, al aslu bin nahyi lit tahrim. Asal sesuatu dalam hal larangan hukumnya haram. Haramnya seketek banyak Pak Ustadz. Jawablah tuh. Ya kan? Yang namanya haram itu tak ada tawar menawar. Ya kan? Jadi LGBT ini Bapak dan Ibu berdasarkan konsep Islam itu hukumnya haram. Sekalipun mereka-mereka yang menggunakan LGBT sedang mencari ayat-ayat Al-Quran untuk sandarannya agar ini dilegalkan. Ayo, berapa negara yang melegalkan LGBT? Banyak ya. Nah, apalagi di Amerika ya kan. Nah, di Indonesia, berapa provinsi yang mengharamkan LGBT? Ada yang tahu? Cuman 2 Pak. Satu Aceh, satu lagi Riau. Mana itu dia tadi? Iya kan? Palembang. Sumbar belum ada. Mudah-mudahan segera keluar itu. Mudah-mudahan. Tapi saya yakin Sumbar memang kategori mereka yang berbeda agama di sana tidak sebanyak di Pekanbaru. Dan di sana masih dibimbing pemerintahnya oleh adat istiadat, nenek mama. Kalau kita di Pekanbaru sudah multi. Tuh. Sebentar lagi Bapak Ibu kota Pekanbaru menjadi kota besar. Hati-hati, waspada. Nah, kita ambil dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80-81. Yang 81-nya ini yang luar biasa Bapak dan Ibu. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Nah, garis bawahi di situ. Sesungguhnya kamu ini laki-laki perempuan ya. Bisa 2 kan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena konsep dalam bahasa Arab kalau disebutkan laki-laki masuk perempuan. Penekanannya begitu. Cuman stressingnya ini adalah laki-laki. La ta'tunar rijal. Ya, yang dicarinya siapa ini? Laki-laki untuk menyampaikan hasrat biologisnya, syahwatnya. Min dunin nisa, bukan kepada. Nah, seharusnya mana? Nah, kenapa itu terjadi? Lagi-lagi jawabannya karena perilaku menyimpang. Yang namanya menyimpang itu pasti tidak akan lurus. Jadi Bapak dan Ibu, Al-Quran sudah jelas menyampaikan secara tegas bahwa perilaku ini dilarang. Sesuatu yang dilarang dikonekkan dengan kaidah usul fikih tadi hukumnya haram. Kita ambil dari fikih. Haram dalam ilmu fikih apa dia? Bahasa Arabnya apa saya? Lupa. Ma yu'aqabu ala fi'lihi, diberikan iqab ketika dilakukan, wa yusabu
ala tarkihi. Kalau ala fi'lihi kacau awak. Ya Ustaz ya. Kalau sempat itu kita bacakan nanti, ini kaji baru nih katanya kan. Dapat alasan kawan kau halal lah dia. Nah, ini tak ada. Jadi Bapak dan Ibu, kaidah itu sudah jelas. Ketika dilakukan ini mendatangkan iqab, dosa, dan ketika ditinggalkan meraih nilai kebaikan pahala. Maka ajak nanti Bapak dan Ibu umat ini untuk meninggalkan. Dan hati-hati kepada anak-anak kita yang usia mereka mulai dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Ini rawan Bapak dan Ibu. Bukan berarti yang lama menikah kok tak rawan. Karena lebih parah loh kan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini dasar hukum tentang LGBT. Boleh dibaca ayat yang kedua-duanya, boleh satu. Kalau nak pendek, baca saja, apal aja. Innakum lata'tunar rijal bisyahwatin min dunin nas. Ketika Bapak dan Ibu sudah mencari min dunin nisa, ya, min dunin nisa, selain daripada wanita-wanita yang Allah sediakan itu, berarti melakukan penyimpangan. Berikut yang kedua dalam surah As-Syu'ara ayat 166. Bapak Ibu, wa ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Jelas Bapak dan Ibu. Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Istri ditinggalkan, kok udah dicari, ya kan? Uni ditinggalkan, udah dicari. Uni yang ditinggalkan, Ocu yang dicari, Masya Allah. Apa sebab Ocu itu ganteng gitu kan? Nah, Ocu ganteng datang itu tak boleh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kambing saja kalau dia sudah ingin melakukan kambing Tino, iya kan? Tak percaya besok Idul Adha kan banyak itu kambing, banyak itu sapi, banyak itu kerbau yang sedang diikat, ingin rasa ini melakukan hubungan biologis. Sebanyak itu kambing-kambing, ya kan? Sebanyak itu sapi-sapi yang jantan, tetap tidak mau dia. Dicarinya sapi yang tidak jantan, yang tidak sejenis dengan dia. Yang batino dicarinya, Pak. Awak nak menyampaikan tuh, Pak. Jadi nanti kan gitu. Nah, kira-kira mana yang lebih canggih itu, manusia atau binatang itu kan? Allahu Rabbi. Nah, karena manusia ini Bapak dan Ibu punya akal, yuk selamatkan diri kita dengan akal itu. Karena akal lah yang akan menyelamatkan kita. Jangan tinggalkan istri, tapi berikan pelayanan yang prima. Jangan sampai diminta baru diagih. Kau kadang lah 3 kali batuk-batuk kawan. Hendak juga paham tu kan, Allah Rabbi. Nah, mak paham lah kalau lah batuk bapak tu gitu kan. Jangan nonton TV je lah gitu kan. Ikut kadang sengaja je lah membuka handphone itu. Para kawan kau lah 3 kali batuknya, Allah Rabbi. Kadang lebih dahsyat lagi, itulah merokok je lah katanya kan. Awak lah kena marah tu merokok. Padahal bukan itu yang dituju. Nah, supaya tidak meninggalkan istri. Nah, jadi Bapak dan Ibu, munculkanlah sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Berikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yanzurur rajulu ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin wala tubdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbi wahid.
rawahul Muslim. Udah paham tuh hadis itu kan? Ah, udahlah. Nah, iya, ini kan jelas ini kan. Nabi SAW sampaikan, nah seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama laki-laki. La itu bermakna nahi. Kaidah lagi tadi, al aslu pin nahi lit tahrim. Jika ada bapak dan ibu menengok paha kawan awak yang laki-laki saat berwuduk, itu hukumnya apa haram? Ah, kok ragu? Ketek haram. Ah, ya? Ah, itu dia. Jelas hadisnya kan Bapak Ibu. Jadi bapak dan ibu kalau berwuduk tinggi-tinggi diangkat. Ke seksi, kok sengaja lah mentang-mentang paha putih kan? Allah, diangkatnya kuat-kuat. Kawan sebelah nengok, mak katanya kan? Allah Rabbi, batal puasa den. Nah, bapak dan ibu ini jelas hadisnya. Sesama laki-laki saja hukumnya haram. Walal mar'atu ilal mar'ah. Ya kan, wanita sesama wanita juga tak boleh, walaupun kamar mandi mereka beda dengan kita, tertutup lagi. Nah, sesama buka aurat, buka jilbab, apalagi perempuan ini banyak yang dibukanya, ya kan? Kancing ini satu, di sini satu pula, tidak pula bisa diangkat ke atas semua. Akhirnya apa? Dibuka dari atas ke bawah, disangkutkan baju tuh. Nah, berwudu, karena kan teori buat baju perempuan ni bagaimana depannya besar sayap, kini kecil. Itu pula pas wuduk tak bisa, terpaksa dibuka. Hati-hati mak-mak. Nah, tolong juga sampaikan nanti malam, pakaian untuk berwuduk haruslah bisa sampai dibukanya ke atas pergelangan, atas mata siku, sehingga mudah untuk berwuduk dan orang lain tidak melihat aurat kita, karena hukum melihat aurat itu disepakati oleh para ulama itu haram. Ada yang berbeda pendapatnya, halal gitu, nggak ada, ya kan? Oke, itu melihat. Bagaimana kalau tidur satu selimut? Oh, lebih dahsyat lagi, ya kan? Wala yubdir rajulu, seorang laki-laki tidak boleh saling memegang, menyentuh, ya kan, kepada laki-laki lain dalam satu pakaian. Pelatihan dia di Jogja 3 hari, istri tidak ikut. Sekamar pula dengan orang yang dari Bali. Ya kan? Nah, begitu kenalan pertama biasa-biasa saja, malam perpisahan. Sama-sama laki-laki nih. Nah, satu selimut, ketika bapak dan ibu itu terjadi hukumnya haram. Jangan mentang-mentang selimut di situ tuh dikasih lebar kan untuk berdua gitu kan. Minta satu lagi, jangan berdua. Ya kan? Nah, hati-hati bapak dan ibu. Apalagi itu sudah terjadi yang namanya perilaku liwat, yang dulu pernah terjadi pada masa umat Nabi Lut. Sekarang masih berlanjut, tapi bukan umat Islam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Tempat penyalurannya sudah ada, Allah sudah ciptakan dengan sempurna, dan itu tidak akan rusak walaupun melahirkan sampai 15 kali. Allah jamin. Karena Allah tuh tahu kita tuh tahan cuma 3 hari. Hari keempat pusing-pusing tuh kurang, makan tak enak. Asal pulang dia, kalau pulang ceramah, bapak-bapak nih ada gini kopiahnya. Pahamlah tuh, ya kan? Bukan masalah uploadnya kecil, ada lagi situ tuh. Biasanya sebelum pergi kan agak, ya kan? Pulang ceramah dengan mak-mak asar tadi, Masya Allah, begitu pulang keluar dari mobil gini kopiahnya kan. Nah, cepat-cepatlah ibu tuh, jangan dibersihkan juga piring yang satu tuh lagi. Nah, cucilah tangan, tanya. Ini enggak sengaja dia satu piring tuh mau 3 menit setengah, padahal sikit dia selesai. Tapi kawan tak paham. Ini ilmunya di sini dapatnya. Allah Rabbi.
Nah, jadi paham itu yang perlu. Wanita sesama wanita tak boleh, laki-laki juga tidak boleh. Apa dampaknya? Satu, hilang keberkahan dalam masyarakat. Kok bisa hilang pula keberkahan? Karena Bapak dan Ibu, Allah itu akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Apa syaratnya? Dua kan? Itu dia. Amanu wattaqo. Ya kan? Itu dia. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la patahna alaihim barakatim. Kalau ini perilakunya, berkah itu turun apa tidak lagi nih? Jangan dibilang deh payah rezeki ko, pahit hidup ko. Penyebabnya sudah tingkat waspada. Sampaikan tuh, biar rezeki kita nih Bapak dan Ibu mudah. Nah, mohon kiranya jangan termasuk dalam kelompok LGBT. Yang kedua, mengundang musibah dalam masyarakat. Kenapa banjir terus terjadi, hujan tak pernah berhenti, bahkan hujannya tidak biasa, tetapi hujan es. Ada kaca mobil yang pecah, ada helm kawan yang pecah, ada yang tak pakai helm. Waduh, terasa luar biasa. Ini Bapak dan Ibu baru sikit. Arifin Ahmad sama Subrantas. Harapan Raya belum kena lagi. Nah kan? Sudirman belum lagi. Kalau sempat Allah buatkan itu merata di Pekanbaru, turun sebesar ini saja bisa mati ya Pak. Betul tak? Dua gelangkang kapal selesai kan? Allahu Rabbi. Betul kan? Oleh karena itu, yang 30 tadi, 3.000 itu kita minimalkan. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk menyelesaikannya, insya Allah. Yang ketiga, memutus perkembangan manusia. Mohon maaf Pak Bu, saya nanya, LGBT itu lahir dari siapa? Perempuan kan? Pasangan suami dan aneh enggak kalau dia itu kok enggak mengembangkan gitu. Masya Allah. Ketika mereka berhubungan sesama mereka, maka itu memutus perkembangan manusia. Dosanya sangat besar. Ada hadis Nabi SAW. Nabi itu paling suka kepada umatnya yang paling banyak besok di hari akhirat. Itu fikih munakahat, ya kan? Jadi nikahilah wanita itu yang paling subur. Kalau tengok riwayat keluarganya, kalau anaknya 9, dia adik-beradik, itu bagus untuk dinikahi. Tapi kalau payah dapatnya, undur dulu tempat yang lain. Ya kan? Allah Rabbi. Kalau ada mau menikah lagi nih, tolong tuh. Ya kan, ditengok dulu. Kalau banyak keluarganya, ada 4 orang, minimal 2 orang lah kan. Nah 2 orang, nikahilah. Apa sebab? Insya Allah akan banyak anaknya yang lahir dari situ. Walaupun itu jaminan, ada pula anaknya 11 adik-beradik dia, tapi pas menikah dengan dia, udahlah bang, cukup aja lah. Nah, kalau ada istri Bapak Ustadz yang bilang cukup 2 aja bang, sama laki-laki perempuan, siap, enggak apa-apa. Kalau rasanya enggak mau lagi untuk melahirkan, itu dia. Ya kan, mudah. Enggak mau tambah anaknya, tambah maknya. Allah Rabbi. Hasilnya kan sama. Allah Rabbi. Oke, yang keempat, merusak akhlak. Nah, inilah yang dahsyat lagi Bapak dan Ibu. Perilakunya akan merusak akhlak, tatanan hidup kita. Dari segi manapun, kalau akhlak sudah rusak, maka di sini negara akan hancur. Hidupnya negara, bagusnya negara, itu disebabkan akhlak manusianya. Maka Nabi itu dikirim oleh Allah ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dengan akhlak inilah kita bisa untuk menjadi manusia terbaik. Solusi utama. Iya, tapi beda. Nah, laki-lakinya sama, wanitanya sama enggak dengan yang tadi? Beda ya kan, beda. Kenapa dibedakan? Mana tahu ada peluang. Maka dibedakan masna wa sulasa wa ruba.
Ustadz ini mesti begitu, kalau enggak ada semangat dia. Nah, ini solusinya menikah. Rukun nikah. Jelaskan Bapak Ibu, calon pengantin laki-laki. Jelas laki-lakinya. Jadi ibu kalau menerima menantu besok, tanya dulu, engkau laki-laki atau padusi? Ya kan? Perlu. Ini yang terbaru nih Bapak Ibu. Ini kalau ada kuah di sini tolong tuh. Kalau ada yang mau menikah tanya dulu. Nah kan? Nah, mohon maaf, bapak ini laki-laki atau perempuan? Nah, bapak saya laki-laki katanya kan. Nah, tengok betul laki-laki kau enggak gitu kan. Kalau memang dia perempuan, nak menikahi dengan perempuan, dinikahkan Pak Kuah, tanggung dosanya tuh. Ya kan? Harus jelas calon pengantin laki-laki, jelas laki-lakinya. Kedua, calon pengantin wanita, jelas wanitanya. Jangan dia wanita rupanya laki-laki, pas malam pertama kok semerek itu. Kok semerek tak jadi kan? Allahu Rabbi. Awak sangka kok memang perempuan, rupanya satu produk. Masya Allah, habis duit untuk nikah 155.999 rupiah di hotel ya kan. Allahu Rabbi. Berikut ijab dan kabul. Aku nikahkan anak kandungku dengan mas kawin 1 unit mobil Fortuner. Nah, Masya Allah, aku terima nikah ya kan dengan mas kawin 1 unit mobil Fortuner kredit. Allah Rabbi. Sah ya? Sah. Apa pula tidak sah? Sepanjang dia ada akadnya begitu, dibayarlah sekali sebulan 5 juta kan. Oke, wali nikah. Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu. Wali nikah juga laki-laki. Jangan wali nikahnya perempuan. Berikut 2 orang saksi. Itu dia orang saksi, salah. Nah, 2 orang saksi yang akan menyaksikan terjadinya ijab dan kabul. Terakhir kesimpulan. Simpulan 1, segeralah bertaubat. Apakah LGBT ataupun para ustadz, kita nih wajib juga bertobat. Jangan orang disuruh, awak enggak gitu kan. Angkat tangan Bapak Ibu yang tak ada dosa. Ada? Enggak ada kan. Angkat tangan yang dosanya seketek. Enggak ada juga. Angkat tangan yang dosanya banyak. Cek 2, 3, 5 orang, 7 orang, ya Allah Rabbi. Saking banyaknya dosa tak sanggup ngangkat tangan. Saking banyaknya dosa tak sanggup angkat tangan. Tanyalah nanti jamaah tuh kena heboh tuh kan. Allah Rabbi. Iya juga Pak Ustadz kok katanya kan. Yang kedua simpulannya, segera menikah jika sudah mampu. Mampu tuh banyak kan. Kalau tunggu mampu jadi miliarder, itu takkan pernah menikah. Awak nak menikah tapi beli mobil dulu, buat rumah dulu, bahagiakan orang tua dulu, hajikan orang tua dulu, itu silakan. Tapi kalau mau menginginkan itu semua, bila kan menikah? Menikahlah secepatnya. Belum ada kerja, justru dengan menikah itu mendatangkan kerja. Betul tuh Pak. Insya Allah. Tapi yang sudah jangan tambah aja lah. Oke, yang ketiga, berpikir positif. Jangan melakukan perilaku yang menyimpang.